pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan membangun tol bawah laut terdalam di dunia. Konstruksinya dilakukan dengan teknologi immersed tunnel atau terowongan tabung benam di jalur menuju IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Assalamualaikum semuanya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memilih pembangunan jalan tol bawah laut daripada jalan tol darat di ibu kota Nusantara demi menyelamatkan bekantan spesies monyet asli Kalimantan yang menjadi hewan langka. Dan berikut ulasan selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengikuti update terbaru pembangunan di Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono mengungkapkan, pembangunan tol bawah laut di ibu kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur bertujuan dalam melindungi bekantan. Teknologi yang digunakan untuk proyek ini berupa immersed tunnel atau terowongan terbenam. Sebagaimana diketahui, bekantan merupakan salah satu jenis satwa endemik yang ada di Indonesia, lokasinya di Kalimantan. Sedikit mengenal bekantan, ia adalah hewan jenis monyet berhidung panjang dengan rambut berwarna coklat kemerahan dan merupakan satu dari 2 spesies dalam genus Nasalis. Bekantan merupakan hewan endemik Pulau Kalimantan yang tersebar di hutan bakau, rawa, dan hutan pantai. Ciri utamanya yang membedakan bekantan dari monyet lainnya adalah hidung panjang dan besar yang hanya ditemukan di spesies jantan. Spesies ini menghabiskan sebagian waktunya di atas pohon dan hidup dalam kelompok-kelompok yang berjumlah antara 10 sampai 32 monyet. Sistem sosial bekantan pada dasarnya adalah one male group, yaitu satu kelompok terdiri dari satu jantan dewasa, beberapa betina dewasa, dan anak-anaknya. Bekantan juga dapat berenang dengan baik, kadang-kadang terlihat berenang dari satu pulau ke pulau lain. Untuk menunjang kemampuan berenangnya, pada sela-sela jari kaki bekantan terdapat selaputnya. Selain mahir berenang, bekantan juga bisa menyelam dalam beberapa detik, sehingga pada hidungnya juga dilengkapi semacam katup. Kembali ke tol bawah laut IKN Nusantara, Menteri Basuki mengatakan, dari jembatan Pulau Balang ke IKN itu ada kawasan endemik bekantan. Jadi kawasan bekantan yang perlu dilindungi, sehingga dibikinlah tol bawah laut dan mudah-mudahan tidak mengganggu lingkungannya. Beliau mengungkapkan ini merupakan terowongan bawah laut terdalam di dunia. Kendati demikian, ia tidak menyebutkan berapa meter kedalamannya, sebab saat ini sudah ada tahap feasibility study atau studi kelayakan yang tengah dalam proses desain. Namun satu hal yang pasti, panjang dari proyek tol bawah laut tersebut mencapai 1,5 km. Mekanismenya jalan tol yang berada di dalam tabung benam ini akan berbeda dengan konstruksi terowongan tol lainnya. Kalau terowongan membuat lubang, tapi ini bukan membuat lubang, tapi tunnel dibuat di darat lalu diceburkan ke dalam laut. Immersed tunnel atau terowongan terbenam sendiri adalah jenis terowongan bawah air yang terdiri dari beberapa segmen ruang kedap dan dibangun melayang di lokasi terowongan yang nantinya ditenggelamkan lalu dihubungkan satu sama lain. Sistem ini diterapkan pertama kali di pelabuhan Boston, Amerika Serikat di tahun 1893. Immersed tunnel ini kebanyakan dipakai pada pembangunan penyeberangan jalan sungai, muara, dan saluran laut atau pelabuhan. Immersed tunnel juga sering dihubungkan dengan metode lain seperti metode cut and cover dan bored tunnel yang biasanya diperlukan untuk melanjutkan terowongan dari dekat tepi air ke portal masuk yang ada di permukaan tanah. Adapun tol bawah laut IKN tersebut bakal menyambungkan KM11
Balikpapan sampai Samarinda ke arah jembatan Pulau Balang. Dan proyek ini merupakan salah satu bentuk kerjasama Kementerian PUPR dengan Korea Selatan. Kementerian PUPR sebelumnya telah melanjutkan perkuatan kerjasama dengan Korea Selatan terkait pemindahan teknis dan pembangunan ibu kota yang berlokasi di Kalimantan Timur. Perpanjangan ini diimplementasikan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding untuk mendukung pembangunan infrastruktur di IKN. Menteri PUPR menjelaskan terkait bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Kementerian PUPR dengan Korea Selatan. Ini dimulai dari pertukaran informasi, berbagi pengalaman, pengetahuan dan teknologi, pengiriman tenaga ahli, peningkatan kapasitas proyek, percontohan, dan bentuk kerjasama teknis lainnya. Mengenai biaya pembangunannya, belum bisa mengungkapkan nilai investasi untuk total keseluruhan pembangunan tol ini. Namun untuk pembangunan tol bawah laut ini diperkirakan akan memakan biaya yang cukup mahal. Untuk immerse tunnel itu sendiri sangat mahal. 1 km saja sekitar 3-4 triliun kalau dibandingkan dengan Korea Selatan. Panjangnya kira-kira 1,5 km yang tenggelam. Sedangkan untuk pembangunan tol yang berada di daratan diperlukan ongkos pembangunan 100-150 miliar per kilometer. Dan tol layang mencapai 300-400 miliar. Juru bicara Kementerian PUPR Indra S. Atmawijaya menjelaskan mengenai detail yang lebih jelas ini masih harus menunggu hasil feasibility study. Kalau bagus, maka pihaknya baru mulai dapat gambaran terkait pengembalian investasi. Maka tahapan selanjutnya adalah market sounding, karena sekarang tidak bisa berandai-andai lagi. Kalau ini misalnya IRR sudah 12% dan itu cukup menarik untuk investor, artinya ini berada di atas bunga. Pembangunan jaringan jalan tol yang memiliki terowongan bawah laut diperkirakan mencapai 47 km yang menghubungkan daerah Sampingan ke IKN. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Dani Sumardilaga, mengatakan, untuk jalan tol panjangnya 47 km, panjang tunnel mungkin 1,5 km tergantung nanti karena sedang dipelajari. Infrastruktur Indonesia kini semakin maju, tidak hanya mementingkan pembangunan akan tetapi juga memikirkan kelestarian hewan endemik setempat, sehingga pembangunan tetap berjalan dan hewan pun tetap lestari. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan, semoga sedikit banyaknya ada manfaat yang bisa diambil, dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini, informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.